Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Baitus Shadiqin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita balik sedikit pada halaman 20 dengan hadis yang ke-23, al-haditsus tsalits wal 20, dengan bacanya was-shadaqatu burhanun. 5 baris dari bawah. 5 baris dari bawah dengan bacanya was-shadaqatu burhanun. Ya? Sudah dapat? Nah. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu burhanun. Shadaqah itu adalah bekal, adalah ya hujjah, argumen yang menguatkan kita nanti. Shadaqah yang memiliki arti ma yukhrijuhu rajulun min mali nafsihi wajiban kana au tatawuan, yang artinya sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari harta jiwanya, baik itu wajib atau Nah, jadi sedekah ada 2. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Jadi sedekah wajib yang kita tahu ada dibagi 2 lagi yang kita kenal dengan zakat. Zakat harta, zakat badan. Adapun sedekah secara umum, ya yang kita tahu, kita miliki harta lebih, kita berikan ke orang. Nah, itu namanya sedekah. Burhanun, yang mana artinya burhan ini dalil menunjukkan bahwa orang tersebut mengimani hari akhirat. Kenapa? Karena dia yakin dengan sedekah bakal diberikan pahala. Kapan pahalanya? Nanti di akhir. Pahalanya nanti di akhir. Sekalipun faedahnya banyak, luar biasa. Bukan hanya berkaitan dengan akhirat, tapi dengan di alam dunia. Allah menjanjikan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian belanjakan ke jalan Allah, Allah yang akan menggantinya. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti yang kita berikan itu akan baik lagi. Mantul jadinya, kita berikan akan balik lagi. Tapi digantinya bukan manusia yang ganti. Siapa yang ganti? Allah. Wa huwa khairur raziqin. Kalau kita diberikan sama orang sekelas kita, biasa. Tapi kalau bos yang berikan kita, berbeda. Itu bos. Gimana Rabbul Alamin? Tuhan semesta alam, ghaniyun 'anil alamin, yang tidak butuh kepada siapapun makhluk. Maka disebut oleh seorang ulama, ketika seorang bersedekah, neraka sujud syukur. Kenapa? Karena terselamatkan jiwa orang tersebut dari api neraka. Maka Nabi nyatakan, tasaddaqu, sedekahlah kalian, fa inna fiha sittan. Maka sungguh ada manfaat 6 perkara. Salasan fid dunya wa salasan fil akhirah. 3 di alam dunia dengan kita sedekah, manfaatnya. 3 lagi di alam akhirat. Pertama, tazidu fir rizqi. Kita bakal apa? Bakal bertambah rezekinya. Tuh. Wa takthurul arzak, memperbanyak, udah bertambah rezeki, ya kan? Dan juga
memperbanyak, artinya mendapatkan keberkahan. Wa tu'ammiru diyar, yang ketiga memakmurkan rumah kita nanti. Dengan sedekah rumah kita jadi nyaman, tentram. Dengan sebab sedekah. Jangan pelit-pelit. Kasih. Mana qasamalun min sadaqatin bal yuzdad. Tambah lagi. Itu 3 di alam dunia. 3 di alam akhirat. Pertama, tastur al-aurah. Sedekah ini menutupi segala aurat kita, keburukan kita nanti di akhirat. Oh, si fulan dulu begitu, si fulan dulu begitu, tertutup. Jadi tidak ada yang lihat. Karena segala keaiban nanti akan Allah beberkan. Nggak pakai sensor lagi. Oh, film pakai sensor. Nanti dibeberkan langsung, tabir terbuka semuanya. Oh, dulu dia begini, diliatin. Ru'usul khalaik, seluruh makhluk bakal lihat dia kekurangannya. Tapi dengan sebab sedekah tertutup. Apalagi watasiru zillan fawqa ra'si. Nanti sedekah itu akan menjadi teduhan di atas kepala seseorang, yang mana dia merasakan 3 panas. 3 panas tuh nanti di padang mahsyar. Pertama apa? Bersempit-sempitan, berdesak-desakan. Desak-desakan yang disebut ahwal huru-hara. Huru-hara yang amat dahsyat besar. Sempitan itu membuat dia jadi panas. Tapi dengan sebab sedekah membuat dia itu terjaga dingin, tertutup. Apalagi matahari, yang dalam riwayat menyebutkan sejengkal jaraknya dari palak kita dengan matahari tersebut. Dan yang ketiga, kita akan merasakan bagaimana panasnya neraka. Tuh 3. Dengan sedekah tasiru zillan fawqa ra'si. Sedekah ini yang akan menjadikan zil, teduhan kita di atas kepala. Dan yang terakhir, tastur aninar. Dia menjadi benteng dari api neraka. Masya Allah. Itu dia. Ini penting. Memang orang kalau udah sedekah, yang bergelantungan 70 syaitan. 70 bergelantungan tuh syaitan, narik mukanya, narik tangannya supaya berat, kakinya ditarik, semuanya ditarik. Bergelantungan tuh syaitan kepada dia. Sampai ada suatu cerita, seseorang mubalik lagi menasihati para jamaah masjid. Dia katakan, sungguh ketika kalian bersedekah 70 yang bergelayutan, bergantungan kepada kalian untuk mencegah kalian dari sedekah. Apa yang terjadi? Oh, langsung satu orang berdiri menyatakan, tunggu dulu ya Ustadz, saya akan balik ke rumah. Saya akan kumpulkan harta saya dan saya akan hancurkan 70 syaitan. Oh, ngomongnya bener ya. Sampai di rumah disiapkan tuh plastik. Apa yang ada barang-barang ditaruh di plastik. Niatnya untuk saudara, ada beras lebih dia taruh, ada buah lebih dia taruh, ada makanan di kulkas dia taruh, ada barang-barang yang kelihatan nih nggak kepake dia. Sebelum keluar pintu datang mencegah istrinya. Istri depan. Kata itu istri, mau apaan bang? Mau sedekah. Tunggu dulu, ini kan kita beli. Ini yang kita beli dulu. Ini, beras, hati-hati, kita lagi butuh. Ini makanan. Sampai dia menyerah. Nggak bisa dia berkutik, nggak bisa ngomong apa-apa. Tuh lihat tuh, bini yang begitu tuh, gimana itu? Nggak bisa dia berkutik, nggak bisa. Akhirnya, udah dia keluar dari rumahnya dengan tangan hampa, kosong.
Sampai di depan si ustadz itu mubalik itu kaget. Lah, apa yang kau datangkan? Katanya kau ingin hancurkan syaitan. Dia katakan, betul, aku sudah hancurkan syaitan. 70 jatuh tuh syaitan semuanya. Ketika aku berada depan pintu, datang ibunya syaitan. Ibunya syaitan datang kepada aku. Wah, ketika itu hancur diriku, babak belur, nggak bisa, udah berkutik. Akhirnya aku nggak bisa dapat apa-apa. Oh, jadi ibunya datang, nggak bisa ngomong apa-apa. Nah, dia tuh 70 syaitan. Kita sodakoh, hancur tuh syaitan. Oke, begitu. Ya. Nah. Wasabru dia, sabar itu adalah cahaya. Allahu Akbar. Ini dia. Mau kita sukses, sabar. Mau kita berhasil, unggul dalam segala apapun aspek kehidupan, sabar. Sabar menahan apapun. Dan sabar itu tingkatan. Kata Nabi, orang yang sabar dengan adanya musibah untuk dia 300 kebaikan. Lalu ketika dia sabar atas menjalankan taat, 600 kebaikan. Dan sabar ketika mencegah maksiat, nah itu dibutuhkan sabar juga. Mata kita, telinga kita, mulut kita, sabar dengan itu diberikan 700 apa? 900 kebaikan. Makanya sabrul dia, sabar itu adalah cahaya. Nanti mereka orang-orang yang sabar itu yang akan mendapatkan kata Nabi Hadhirul Quds, surga yang mana di situ ada tempat Firdaus, ada lagi tempat namanya Hadhirul Quds. Ini VIP-nya nih. VIP-nya itu. Ketika ditanya ya Rasulullah, apa itu Hadhirul Quds? Siapa mereka yang dapatkan Hadhirul Quds? Maka disebut mereka yang ketika datangnya musibah mereka sabar. Ketika mereka dapatnya nikmat mereka bersyukur. Lalu ketika ada sesuatu yang membuat mereka tersakiti, mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau sudah dapat sabar berarti dapat musibah. Jangan dicari musibah. Musibah jangan kita, ya Allah berikan musibah, Paul tuh. Jangan dicari musibah. Ada musibah kita sabar. Gak ada cerita ya seorang mencari musibah, nggak boleh cari musibah. Ya Allah berikan musibah. Orang kita minta tercegah dari musibah. Maka Imamul Haddad menyebutkan, jadikanlah kami abdul imtinan, hamba yang diberikan nikmat, la abdu imtihan, bukan hamba yang diberikan coba. Nah, ada begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak bisa buang air. Musibahnya gampang, nggak bisa buat sehari 2 hari. Oh, gimana itu? Kita nggak buang air, nggak pipis, nggak buang air selama 2. Akhirnya teriak-teriak dia. Keluar dari rumahnya, lalu menyatakan kepada orang berlelang, ud'u li ammikumul kadzab ini. Doakan kepada pamanmu yang dusta ini, doakan supaya Allah buang segala musibah. Dia dusta nih, dia minta musibah, akhirnya baru sedikit dapat musibah. Yubtalan nas ala qadri dinih, diberikan cobaan manusia atas takaran agamanya. Faman sakhuna dinuhu ishtadda bala'uhu. Siapa orang yang kokoh agamanya, maka akan keras pula musibah. Orang yang kokoh agamanya, keras musibahnya. Kayak angin. Pohon gimana? Kalau pohon yang kecil biasa anginnya. Tapi kalau pohon udah tinggi, anginnya gimana? Keras. Kita di tempat yang lebih tinggi, anginnya lebih menterpa, keras kita. Itulah keadaan. Ya. Maka disebut wasabru wal Qur'an hujjatul lak au alaik. Quran ini adalah
bisa dua. Bisa menolong kamu ke dalam surga, menggiring kamu, atau hujatan alik, atau menyeret kamu ke dalam api neraka. Apa di antara mereka tanda bahwa Quran itu akan menggiring dia? Ketika dia mengamalkan, ketika dia membaca dengan tadabbur, dengan tafakur, dengan memahami arti sekalipun secara global, maka itu tanda bahwa dia cinta Quran, dan nanti Quran akan menggiring dia ke dalam surga. Tapi di antara mereka yang mana di situ Quran bakal menseret dia ke dalam neraka, lihat di rumah itu Quran sudah berdebu, ditaruh di atas lemari, udah berdebu itu. Enggak sehari dibaca, enggak sepekan dibaca, enggak sebulan dibaca. Yang dibaca cuman di bulan Ramadan saja. Seakan-akan sepertinya Al-Quran itu hanya ada di bulan suci. Padahal pedoman kita, barometer kita, ya, kehidupan kita, lebih penting dari apapun itu adalah Al-Quran. Hujjatun lak aw alik. Maka Nabi nyatakan, kam min talil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Quran sedangkan Quran melaknatnya. Apa? Ketika dia baca Al-Quran, di situ tercatatkan, ala fanaj'al la'natullah ala zalimin. Ketahuilah, sungguh Allah jadikan laknat bagi mereka yang berbuat zalim. Dia berbuat zalim sama istrinya. Dia berbuat zalim sama istri keluar tanpa kerudung, itu berbuat zalim dia. Nggak diajarkan agama. Anaknya keluar begitu saja, nggak diajarkan bagaimana tata cara wudhu yang baik, duduk bersama, ngaji bersama. Nabi menyatakan, asyadun nas adzaban yaumil qiyamah man jahila ahluh. Manusia yang paling keras siksaan di hari kiamat yang menjadi bodoh istrinya. Nggak tahu nih darah apa hukumnya, apakah dikatakan haid atau dikatakan fasad. Nggak tahu cara menggodok, bagaimana cara wudhu, bagaimana mandi jenabah dan sebagainya. Nah ini dia baca Quran, Quran sedang melaknat dia tanpa disadari. Kullu nas yagdu. Nah, setiap manusia itu akan menjual dirinya. Fabai'un nafsah. Ya, setiap manusia yagdu adalah di pagi hari. Bai'un nafsah, ada kalanya dia menjual jiwanya. Tuh, setiap kita ini menjual diri kita. Menjual diri kita untuk akhirat. Apa yang dimaksud dengan menjual tersebut? Famu'tikuha. Menjual diri kita untuk menyelamatkan dari siksaan neraka. Itu dia. Artinya apa? Harta, uang, umur, tenaga, kita bebaskan jiwa kita dari api neraka dengan kita taat kepada Allah. Bangun subuh, kita udah sholat, keluar mencari rezeki, niat untuk sodakoh, niat untuk tutupin kekurangan istri, niat membantu tetangga dan saudara. Lihat itu. Itu namanya mu'tiq. Berarti dia membebaskan diri dia dari api neraka. Maka ada amalan yang hendak kita baca di pagi hari. Nabi menyatakan, siapa orang di pagi hari dan di petang membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduka wa rasul. Siapa yang membaca satu kali, maka dia telah membebaskan 1/4 badannya dari api neraka. Dari apa itu? Dari ujung jari sampai dengkul dia terbebaskan dari api neraka. Siapa yang membaca 2 kali, 1/2 badannya terbebaskan dari api neraka. Siapa yang membaca 3 kali, dia terbebaskan 3/4 dari api neraka. Dan siapa yang membaca 4 kali, maka telah terbebaskan seluruh jasadnya dari api neraka. Au mubiq, atau dia menghancurkan jiwanya.
Uang yang ada dia pakai naudzubillah buat minum khamr, buat judi, buat main perempuan, buat dia melakukan maksiat. Nah, berarti mubir. Berarti dia telah menjual jiwanya untuk menyeret dia ke dalam api neraka. Jadi semuanya. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Setiap orang itu dipermudahkan untuk melakukan ke bentuk-bentuk apapun. Kebaikan gampang, keburukan gampang. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada setiap hamba. Al-hadithur rabi wal ishrun, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.